apa yang Anda berikan pada kami untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan kembali manfaat itu berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan itu yang bisa diberikan dari saya pada Anda semuanya sebagai bentuk yang manfaat kepada Anda, dan ini adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat Anda. Radio Kita TV sukses dan terus mengudara. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Rabu jam 5:30 pagi, Smart 1 jam meraih takwa bersama Ustadz Arif Budiman LC, kajian tematik. Karena jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau kita sok tahu, maka bisa salah misalkan kita sakit lalu kita sok tahu sendiri beli obat tanpa bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang seharusnya kita tanya. Maka yang ada bukan sembuh malah keracunan atau overdosis. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan surga neraka, urusan akhirat. Kebanyak bertanya. Jam 2 siang, nasihat keluarga Islami bersama Ustadz Toto Ikhwan Maulana. Berkumpulnya dengan orang tua kita dengan kita via video call gitu. Ini anak yang pertama, alhamdulillah, seperti disampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Alhamdulillah ya. Mas yang pertama sudah hafal segini, bisa hafal doa Robbik Firli wali disampaikan gitu. Jadi mereka senang gitu. Jadi kita membuat mereka senang dengan perkataan kita ya, dengan usaha kita, perbuatan kita. Jam 4 sore, Hasanah, pembelajaran bahasa Arab dasar bersama Ustadz Aziz Rahman LC. Perhatikan, di sini ada khitab atau pembicaraan kepada Umi, berarti kaifa haluki. Ada yang disampaikan kepada ya akhi, berarti kaifa haluka, ya, nanti menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC, pembahasan seputar Al-Quran. Maka untuk hamzah wasol yang masuk kepada isim ya, atau punya ada pada isim, karena di sini digandengkan dengan lam ya, maka cara membacanya adalah dengan fathah. Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan sore hari ini. Walaupun cuaca mungkin agak mendung ya, habis hujan deras khususnya di wilayah kota Cirebon, namun tak patah semangat untuk hal itu. Kita senantiasa kembali ya dalam belajar di kesempatan sore hari ini dalam program Khazanah di pembelajaran bahasa Arab di jilid 2 insyaallah pemirsa, dalam kitab Durusul Lughah, yang mana alhamdulillah Ustaz juga sudah berada di studio bersama kami. Alhamdulillah pemirsa dan mendengar Radio Kita TV yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan hadirkan secara live ya, baik itu di radio kita 94,3 FM atau bagi Anda yang sedang menyaksikan kami di TV Parabola Anda sekalian di frekuensi 3766H 21818, atau Anda juga bisa menyaksikan kami pemirsa insya Allah di live streaming sosial media kita di Facebook dan juga YouTube kami di Radio Kita TV dan Kita TV. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini di bahasa Arab ya, Durusul Lughah jilid yang kedua, yang mana kita sudah masuki di pelajaran yang ke-9 Ad-Dartus Tasi ya, yang mana pemirsa kita akan melanjutkan juga di latihan yang ke-9 pula insya Allah.
Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz yang sudah hadir di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah La'alakum bikhair. bikhair. Naam. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya pemirsa, kita akan mulai saja di sesi pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang mungkin menyimak atau bahkan memiliki bukunya, Anda bisa simak sekaligus membuka buku ya pemirsa. Di halaman, kalau di cetakan terbaru yaitu di halaman 61 insyaallah. Bagi Anda pemirsa dan mendengar radio kita TV, mangga dipersilakan untuk membuka bukunya dan kita sama-sama belajar di kesempatan sore hari ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa radio kita TV dan juga para pendengar radio kita FM dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Dan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya kita sudah berada di pelajaran yang ke-9 wa sanadkhulu ila tamrinit tasi', dan kita akan masuk kepada latihan yang ke-9 juga. Jadi kita ada di pelajaran yang ke-9, di latihan yang ke-9. Lakin qabla an nadkhul ila tamrinin jadid, sebelum kita masuk kepada latihan yang baru, maka ada baiknya nuraji' qalilan ma qad darasna. Ada baiknya kita memurojaah sedikit dari apa yang sudah kita pelajari di perjumpaan kita yang telah lalu. Semoga teman-teman masih ingat ya, para pendengar dan para pemirsa juga semoga masih ingat bahwasanya di perjumpaan kita yang telah lalu ada beberapa pelajaran yang sudah kita ambil. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan sighatut ta'ajjub misalnya, atau fi'lut ta'ajjub misalnya ya, sebuah kata yang menunjukkan kepada ta'ajjub atau ketakjuban, atau merasa bahwasanya ada sesuatu yang wah yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan. Yang mana fi'il ta'ajjub ini nanti mengikuti wazan af'ala, betul ya, mengikuti wazan af'ala. Yang ini kita sudah ambil di latihan ke-6 ya, ketika kita menyebutkan bahwasanya kalimat biasa kita katakan hadzal rajulu tawilun, ini kalimatnya datar biasa, laki-laki ini tinggi. Hadzal rajulu tawilun, laki-laki ini tinggi. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu isti'zam an syai'in, kita merasa wow terhadap laki-laki yang tinggi itu, maka kita mengikutkan lafaz tawilun kepada wazan af'ala. Maka kita katakan ma atwala hadzal rajula, ya, betapa tingginya laki-laki ini, begitu. Atau kemudian contoh yang lain misalnya hadzal baitu kabirun, ya, rumah ini besar. Nah, ini kalimatnya datar. Tetapi ketika kita ingin menyebutkan bahwasanya rumah ini besar banget, ya, kita merasa wah dengan rumah ini, takjub, ya, maka kita katakan ma akbara hadzal baita, ma akbara hadzal baita. Contoh yang lain satu lagi, hadhihi sayyaratu jamilatun, mobil ini bagus. Ketika kita ingin menyebutkan bahwa mobil ini bagus banget, alangkah bagusnya mobil ini, maka kita katakan ma ajmala hadhihi sayyarata. Nah, ini diantara pelajaran yang sudah kita ambil di perjumpaan yang telah lalu tentang fi'il ta'ajjub.
Kemudian ya kita masih murojaah sedikit nih karena minggu yang lalu banyak kaidah-kaidah yang kita ambil ya. Selain kita mengambil fi'il ta'ajjub, kita juga mengambil pembahasan yang berkaitan dengan munada. Ya, betul? Munada. Munada itu berarti isim yang didahului dengan kata panggilan. Ya, isim yang dipanggil. Di mana di perjumpaan kita yang telah lalu itu sudah dituliskan, kalau tidak salah ada bagannya, munada itu ada yang mabniyun, ada yang mabni, ada juga ada yang mansubun. Ya. Yang mabni misalnya ya seperti nama-nama mufrad, nama-nama yang lafaznya tunggal, Muhammadun. Ketika dipanggil ya Muhammadu, ya Hamidun. Ketika dipanggil ya Hamidu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya munada yang mabni. Lalu kemudian ada juga munada yang mansub. Ya, kemarin sudah kita ambil munada yang mansub. Kapan? Idza kana mudhafan. Apabila munadanya berupa munada yang mudhaf, ya. Mudhaf. Ada nama orang namanya Abdullah. Abdullah nama orang. Tapi namanya itu terdiri dari susunan kata, susunan mudhaf dan mudhaf ini hambanya Allah, kan begitu. Abdu sebagai mudhaf, lafaz Allah, lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Maka ketika kita menjumpai ada nama orang Abdullah lalu kita panggil, maka Abdullah ini nanti dibaca dengan bacaan mansub, ya Abdallah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Amiru al-Mu'minin. Nah, ini kan mudhaf-mudhafun ilaih. Amir sebagai mudhaf, al-Mu'minin sebagai mudhafun ilaih. Amirul Mukminin. Ketika diberikan kata panggilan ya, maka cara bacanya bagaimana? Ya Amirul Mukminin. Ya. Ini munada yang mudhaf ya, munada yang dibaca dengan bacaan mudhaf ya. Atau misalnya ya contohnya di sini apa? Sa'iqus sayyarah misalnya. Sa'iqus sayyarah. Sopirnya mobil, sa'iqus sayyarah. Ketika kita panggil, maka kita panggil bagaimana? Ya sa'iqus sayyarah. Nah, ini adalah bentuk murojaah kita dari pelajaran yang telah lalu. Ditambah satu lagi ya, pelajaran yang sudah kita ambil adalah terkait dengan jamak muannats salim, yang mana jamak muannats salim ini nasabnya bukan dengan fathah. Tidak seperti isim-isim yang lain. Isim-isim yang lain kalau nasab itu kan biasanya dengan fathah. Tetapi untuk jamak muannats salim nasabnya adalah dengan harokat kasroh. Ya, nasabnya adalah dengan harokat kasroh. Contohnya di sini ra'aitu sayyaratan. Saya telah melihat satu buah mobil. Sayyaratan. Mansub ya kan? Dibaca dengan bacaan fathah, sayyaratan. Tapi kalau ternyata saya melihat banyak mobil, berarti kan sayyarat, begitu kan? Kalau kita matikan sih sudah beres perkara ya. Ra'aitu sayyarat. Tapi kan kita nggak pengen matikan, tapi kita pengen kasih harokatnya. Maka kita katakan ra'aitu sayyaratin. Nah, ini berarti 3 pembahasan besar yang sudah kita ambil di perjumpaan yang telah lalu dan sudah kita murojaahi begitu ya. Harapannya tentu saja murojaahnya bukan pas kita ketemu di sini kan ya, di sini tambahan saja ya. Tapi kita berusaha untuk murojaah juga di sela-sela kesibukan kita. Saya tahu antum-antum ini orang-orang yang sibuk luar biasa, tapi bukan berarti kemudian tidak punya waktu ya, karena namanya orang hidup tuh punya waktu nggak? Punya. Orang hidup tuh punya waktu 24 jam dalam satu hari. Jadi pasti kita bisa lah meluangkan sedikit demi sedikit. Taib. Nati ila ma ba'dahu. Kita akan masuk kepada latihan yang berikutnya, at-tamrinut tasi', latihan yang ke-9. Ungzuru ilal amri huna. Perhatikan instruksinya di sini. Kita lihat instruksinya nih. Ya. Ta'ammalil mithal
Summa adkhil hamzat istifham 'alal jumalil atiyah. Ta'ammalil misal. Perhatikan contoh berikut ini. Kita diminta untuk memperhatikan contoh karena nanti di sini ada contohnya. Summa adkhil, kemudian masukkan. Apa yang dimasukkan? Hamzat istifham. Hamzah yang digunakan untuk bertanya. Dulu di Durusul Lughah jilid pertama itu 3 kata tanya yang pertama kali kita ambil adalah ma, man, dan a, ya kan? Semoga antum masih ingat ya. Dulu banget nih kita belajar Durusul Lughah jilid yang pertama. Ma istifham li ghairi aqil. Kata tanya yang kita gunakan untuk objek yang tidak berakal. Kalau man sebaliknya yang berakal. Kalau a menanyakan sesuatu yang kita butuh pembenaran atau pensalahan, kan begitu. Ahadza qalamun, apakah ini bolpen? Yang dipegang ternyata buku. Maka kita katakan la hadza kitabun, bukan, ini buku, ya. Ahadza kitabun, apa ini buku? Oh ya benar. Naam, hadza kitabun, iya, ini buku. Nah, ini kata tanya yang dulu sudah pernah kita ambil, ya. Nah, sekarang dimunculkan kembali dengan susunan kata yang kita akan lihat seperti apa susunannya. Summa adkhil, kemudian masukkanlah hamzah istifham, hamzah istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya ini, 'alal jumalil atiyati, kepada kalimat-kalimat berikut ini. Kalimatnya apa? Kita lihat yang pertama, al-biharu jam'ul bahri. Ini pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan kan? Al-biharu jam'ul bahri. Kita lihat dulu ya. Kita coba tuliskan di sini. Al-biharu jam'ul bahri. Kelihatan ya? Kelihatan. Al-biharu jam'ul bahri. Ini kurang kelihatan sedikit nih al-biharu nih. Coba kita ulang. Kelihatan ya? Al-biharu jam'ul bahri. Bihar adalah bentuk jamak dari bahr, ya. Bihar adalah bentuk jamak dari bahr. Nah, kalimat pernyataan ini ingin kita buat dalam redaksi pertanyaan, ya. Kalau tadi kan ini adalah kitab, ada kitabun, pernyataan. Kita ingin membuat pernyataan ini dalam bentuk kata tanya atau pertanyaan. Ahadza kitabun, apakah ini buku? Kita tambahkan a kan, untuk supaya berubah menjadi dari yang sebelumnya pernyataan menjadi pertanyaan. Ahadza kitabun. Nah, ini juga sama. Yang sebelumnya al-biharu jam'ul bahri, bihar adalah bentuk jamak dari bahr, pernyataan. Kita ingin buat sebagai bentuk pertanyaan, maka kita tambahkan kita tambahkan hamzatul istifham, ya, kata tanya. Al-biharu, asalnya begitu ya. Iya. Kan begitu. Al-biharu jam'ul bahri, asalnya begitu. Al-biharu jam'ul bahri. Nah, kita lihat karena ada 2 hamzah ya, dalam artian yang ini saling berurutan, ya, sehingga nanti satu dileburkan kepada hamzah yang sebelumnya, tetapi nanti dengan cara bacaan yang berbeda. Nanti ininya dileburkan, lalu kemudian jadi dipanjangkan
Sehingga bacanya adalah al-biharu jam'ul bahri. Begitu ya. Kelihatan ya. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah bihar itu bentuk jamak dari bahar? Nah, itu cara bacanya seperti itu ya. A-nya double, ya kita lihat di dalam kurung A-nya double, maka kemudian yang satu dihilangkan, dileburkan dalam bentuk cara baca yang dipanjangkan. Bisa difahami kira-kira? Bisa diikuti kira-kira? Kalau bisa, kita punya 6 latihan. Ya. Terjemahannya. Oh, terjemahnya kan sama. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah bihar adalah bentuk jamak dari bahar? Bihar tuh lautan-lautan. Kalau bahar lautannya aja, ya. Apakah bihar adalah merupakan bentuk jamak dari bahar? Silakan, ya. Kalau bisa difahami, kita mulai dari nomor yang pertama. Silakan. Man yaqra? Tafadhalu, silakan. Al-ana bihar. Al-ana kharajta? Ini pernyataannya. Iya. Al-ana kharajta. Sekarang Dijawab. Diterjemahkan dulu. Ya. Apakah sekarang kamu keluar? Emang ada apakahnya? Oh, belum, Ustaz. Antum mic-nya udah nyala belum itu? Sekarang keluar. Iya. Al-ana kharajta. Sekarang kamu sudah keluar. Nah, pernyataan ini ingin kita jadikan dalam bentuk pertanyaan. Apakah sekarang kamu sudah keluar? Nah, Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Masya Allah ya. Apakah sekarang kamu sudah keluar? Ya, Masya Allah ya. Ini dari yang sebelumnya al-ana kharajta, sekarang al-ana kharajta. Naam. Ar-raqmu tsani, tafadhalu. Al-yawm raja'a abuka min Dimashq. Al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Naam. Kenapa dibaca al-yawma? Sebagai dzaraf zaman mumtaz ya. Kayak dalam ayat misalnya al-yawma akmaltu misalnya. Masya Allah. Silakan. Al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Al-ana atau al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Mumtaz. Silakan diterjemahkan. Apakah hari ini ayahmu kembali dari Damaskus? Iya, Damaskus ya. Apakah hari ini bapakmu sudah kembali atau sudah pulang dari Damaskus? Masya Allah. Selanjutnya, Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Naam. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Silakan diterjemahkan. Apakah guru itu sakit? Apakah guru itu sakit? Al-mudarrisu maridun, ya kan? Apakah guru itu sakit? Anak-anak sudah nunggu-nunggu di kelas. Ini gurunya nggak datang-datang ini kan, gimana? Al-mudarrisu maridun. Apakah gurunya lagi sakit atau bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Naam. Silakan. Al-mudiru qala hakadha. Ini kan masih pernyataan. Jadi intonasinya tuh al-mudiru qala hakadha. Mudir mengatakan hal yang seperti ini. Al-mudiru qala hakadha. Nah, al-mudiru qala hakadha itu hanya panjang loh. Hakadha.
Al-mudiru qala hakadha. Terjemahnya bagaimana? Apakah kepala sekolah mengatakan seperti ini? Apakah kepala sekolah mengatakan yang seperti ini? Al-mudiru qala hakadha. Naam. Silakan. Ar-raqmul khamis. Naam. At-talibul jadidu kasara hadzal kursi. At-talibul jadidu kasara hadzal kursi. Sekarang jadinya bagaimana? At-talibul jadidu at-talibal at-talibul jadidu kasara hadzal kursi. Kasara hadzal kursi. Ya yiyu Kursi. memecahkan atau merusak kursi ini. Berarti kursi sebagai Maf'ul bi. maf'ulun bihi. Mumtaz. Silakan diulangi, kasih hamzah. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiya. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiya. Boleh diterjemahkan silakan. Apakah siswa yang baru itu yang merusak kursi ini? Masya Allah, mumtaz. Apakah murid baru itu yang telah merusak kursi ini? Naam. Harakmul akhir. Hadza talibu darabaka. Hadza talibu darabaka. Sekarang menjadi At-talibu, kan ada hadzanya. hadat talibu. Kalau itu nggak usah dihitungkan lagi, ya, nggak usah dipanjang-panjangkan lagi. Ahadzat talibu. Hadat talibu darabaka. Ahadzat talibu darabaka. Apakah siswa ini, apakah murid ini yang telah memukulmu? Jadi kita lihat untuk nomor yang ke-6 itu beda sama nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 kan hanya dipanjangkan semua karena hamzanya ketemu dengan alif kan. Nah, tetapi nomor 6 itu enggak, ya. Nomor 1 al-ana kharajta. Sama seperti ketika Allah mengatakan menceritakan kita tentang Fir'aun yang ketika mau tenggelam mencoba untuk mengaku beriman. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita. Al-ana, apa baru sekarang? Ya kan? Kemarin-kemarin kemana aja gitu. Al-ana dipanjangkan, ya. Nah, jadi kita lihat di sini al-biharu jam'ul bahri ketika kemasukan dengan hamzah, al-biharu nanti dipanjangkan. Baik. Fahimtum ila huna ya jamaah? Insyaallah bisa diikuti ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada latihan yang berikutnya. Na'ti ila at-tamrinul ashir. Kita akan masuk kepada latihan yang ke-10. Perhatikan perintahnya di sini. Ta'ammalil mithal thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi. Ta'ammalil mithal. Perhatikan contoh berikut ini. Kita diminta untuk memperhatikan terus nih, ya, kepada contoh-contoh yang nanti akan disebutkan. Summa ajib. Kemudian jawablah, ya, anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan ini ala ghirarihi, sesuai dengan bentukannya. Kita lihat, man khalaqaka, man khalaqaka. Siapa yang telah menciptakan engkau? Berarti kira-kira yang ditanya ini jawabnya bagaimana? Siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakanku. Yang menciptakan saya, yang menciptakanku. Khalaqani berarti. Karena pertanyaannya khalaqaka. Maka jawabannya tentu saja harus berkesesuaian dengan pertanyaan. Man khalaqaka? Siapa yang menciptakan kamu? Khalaqani, yang menciptakan saya adalah Allah.
Sama seperti antum misalkan ditanya, hal fahimta? Apakah kamu sudah faham? Jawabannya apa? Fahimtu. Jangan sampai antum ditanya, fahimta? Fahimta ya Ustaz. Kan antum yang lagi ditanya. Ya. Fahimta? Apakah kamu sudah faham? Fahimta ya Ustaz. Kamu sudah paham? Lah, kok Ustaznya dikembalikan? Hal fahimta? Fahimtu ya Ustaz. Yang ditanya kamu, yang dijawab berarti saya. Kalau yang ditanyanya kalian, hal fahimtum? Apakah kalian sudah paham? Kalian kan banyak. Maka yang ditanya mereka akan menjawab, fahimna ya Ustaz. Kami sudah faham ya Ustaz. Nah, jadi kita lihat di sini jawaban itu harus menyesuaikan dengan soal pertanyaan. Baik, kita lihat nomor yang pertama. Manjujib. Nah, Mas Fajar ya, silakan. Man dorobaka. Man dorobaka. Dorobaka. Dorobani. Dorobanillahu. Coba terjemahkan dulu. Bukan ngikutin dengan yang contoh yang pertama ya. Man dorobaka. Mana doroba? Memukul. Iya, siapa yang memukul kamu? Dorobani. Lah. Yang memukulku siapa aja? Iya. Sebut nama. Dorobani Muhammadun. Muhammadun. Ya kan? Boleh. Dorobani Muhammadun ya. Yang memukul saya adalah Muhammad. Ya. Atau dorobani fulanun misalnya. Yang memukul saya adalah si fulan dan seterusnya. Jadi bukan kemudian antum samakan dengan yang di atas ini, khalaqani Allah. Ini kan menyesuaikan dengan maknanya. Siapa yang menciptakan? Lah, siapa yang menciptakan kita? Allah. Khalaqani Allah, khalaqani Allah. Ar-raqmu tsani, tafadhalu silakan. Nomor yang kedua. Man sa'alaka hadha su'ala su'ali su'ala Ustaz. Su'ala mumtaz. Jawab dong. Siapa ini? Bukan dilihatin aja. Su'ali hadha su'al. Boleh diulangi silakan. Man sa'alaka hadha su'ala. Iya. Sa'ali hadha su'al. Sa'alani hadha su'ala Hamidun. Iya kan? Yang bertanya kepadaku tentang pertanyaan ini, siapa yang bertanya? Berarti Hamid sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai pelaku yang bertanya. Sa'alani hadha su'ala, yang bertanya kepadaku tentang pertanyaan ini adalah Hamidun. Sa'alani hadha su'ala Hamidun. Ar-raqmu tsalitsu, silakan nomor yang ketiga. Aroaka. Aroakal mudarrisu fil masjidi. Aroakal mudarrisu fil masjidi. Coba diterjemahkan dulu. Aroakal. Mudarrisu. Mudarris berarti guru. Apakah guru? Apakah ro'a melihat. Apakah kamu? Ya. Apakah guru melihat kamu di masjid? Nah, kan ketemu kan terjemahannya. Apakah guru melihat kamu di masjid? Jawabannya bagaimana? Apakah guru melihat kamu di masjid? Iya. Kata tanya kata tanya yang menggunakan a itu membutuhkan pembenaran atau pensalahan. Misalkan benar, maka jawabannya naam. Lanjutannya Ro'ani al-mudarrisu fil masjid mumtaz. Ro'ani al-mudarrisu fil masjid. Iya. Ro'ani guru melihat saya di masjid. Ya, ro'ani al-mudarrisu fil masjid. Jadi kita lihat
bagaimana kata-katanya ya yang digunakan khitabnya adalah ka, khitab tuh yang diajak bicaranya adalah ka, kamu, maka kemudian ketika dijawab harus saya, ni, begitu. Bisa diikuti kira-kira? Insya Allah ya. Ini masih mudah lah insya Allah ya. Apalagi nomor 11, latihan 11 ya. Kita cuma diminta untuk ta'ammalil kalimatal atiyah. Perhatikan kalimat berikut ini. Kalau latihan 10 kan perhatikan, summa ajib. Kemudian jawab. Makanya kalau antum tadi habis baca soal terus diem aja, ya dijawab kan ya. Nah, sekarang di latihan 11 ini ta'ammal. Ya, kita diminta untuk memperhatikan ta'ammalil kalimatal atiyah. Perhatikan kosakata berikut ini. Kita lihat. Kosakata yang dimaksud adalah makna. Ya, makna. Ma makna makna. Ma makna. Arti ya, makna. Tapi yang menjadi poin adalah coba perhatikan huruf di ujung dari makna. Itu huruf apa? Ya. Huruf apa itu? Alif. Tapi alifnya kita nyebutnya alif bengkok ya, betul, kita nyebutnya alif bengkok karena surah al-alifu ala suratil ya, alifnya kayak ya tapi nggak ada titiknya ya, karena kalau ya ada titiknya, kalau ini nggak ada titiknya. Makna. Nah, karena makna ini diakhiri dengan alif bengkok ya, lalu kemudian misalnya makna ini diidhofahkan kepada isim dhamir misalnya ya, diidhofahkan dengan dhamir huwa misalnya, maka kita baca maknahu hakadha, maknanya adalah seperti ini. Kita lihat huruf alif pada lafaz makna tulisannya bagaimana? Alif lurus, iya kan? Alif yang lurus, alif pentung begitu kan? Nah, kalau yang makna itu kan alif bengkok. Nah, sekarang alif pentung nih. Ya, alif tongkat ya. Kayak kita ngajarin anak kita ngaji kan? Ya, Iqra 1. Ini yang kayak tongkat apa? Yang kayak perahu ada titiknya apa? Gitu ya, ngajarin anak kita ya. Nah, maknahu kita lihat di sini. Maknahu tulisan alifnya lurus nih ya. Kemudian makna juga sama, ini alifnya alif lurus. Artinya kalau makna dituliskan bersendirian, ya makna kalau dituliskan bersendirian, maka nanti dia tulisnya seperti ini, makna dari sisi tulisan saja. Sama seperti huda misalnya ya, sama seperti mustashfa ya, sama seperti Mustafa misalnya ya, dan seterusnya. Itu kalau ditulisnya bersendirian, maka tulisannya seperti ini, makna ya. Bisa diikuti kira-kira ya. Ini kita cuman ngeliatin aja ya. Atau a'la ya. A'la. Atau kita coba tuliskan contohnya. Misalkan huda ya. Huda. Kalau disambung nanti berarti hudahu ya. Hudahu misalkan ya. Atau hudaya misalnya kan. Alifnya jadi alif lurus ya, yang dari sebelumnya ini. Atau a'la. A'la. Ya. Kalau ditambahkan dengan hiya, a'laha. Tulisannya a'laha. Tulisannya pakai alif lurus lagi. Kelihatan ya? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang, kan? A'laha, yang tadinya kalau a'la sendirian tulisannya pakai alif bengkok, a'la. Sekarang ketika digabung dia pakai alif biasa, alif lurus. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Baik, nah ini latihan yang ke-11.
Bisa diikuti kira-kira? Baik, latihan yang ke-11. Al-an na'ti ila at-tamrin tsani asyar. Kita masuk kepada latihan yang ke-12. Di latihan yang ke-12 ini juga kita banyak atau kita diminta untuk memperhatikan saja. Tapi antum jangan nganggur ya. Diminta memperhatikan terus antum nggak ngapa-ngapain ya. Ta'ammalil kalimatil atiyah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama kita lihat ada min dengan ma. Min ma. Ya. Dari apa? Nah, sebelumnya ya saya ingin menyampaikan dulu kepada rekan-rekan sekalian, para mustami'in dan juga para pemirsa radio kita TV dan juga para pendengar radio kita FM, bahwasanya ma dalam bahasa Arab itu tidak hanya memiliki satu makna saja. Yang paling familiar bagi kita ma tentu saja adalah istifham, betul? Kata tanya, ma hadza, apa ini? Ma hadhihi, apa ini? Ma dzalika, apa itu? Ma yang digunakan untuk bertanya. Lalu ada lagi ma dengan pemaknaan yang lain ya. Bisa ma nafiyah, ma yang digunakan untuk menafikan sebuah kalimat ya, untuk menafikan sebuah kalimat. Zahaba Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta. Kalau Muhammad enggak pergi, tambahin saja ma zahaba Muhammadun ila Jakarta. Ini yang kedua, ma nafiyah. Ada lagi ma mausulah misalnya. Ma yang digunakan untuk menyambung ya, sebagai pengganti dari alladzi atau allati misalnya ya. Alladzi, allati isim mausul ya, yang artinya yang. Ada lagi ma isim syarat. Kalau tadi kan isim istifham. Ada lagi ma yang isim syarat. Ma tashrab, ashrab. Apa yang kamu minum, saya akan ikut minum. Artinya saya akan minum kalau kamu minum, kan begitu. Jadi ada banyak fungsi dari ma, tergantung dari konteks kalimatnya seperti apa. Jadi nggak melulu cuman apa begitu ya, nggak melulu cuman istifham. Nah, kita perhatikan ma yang ada di sini adalah ma yang digunakan untuk bertanya, ma istifham. Sehingga nanti untuk membedakan antara ma istifham dengan ma yang lain, maka akan ada perubahan. Perhatikan. Min, ma, dari apa? Harusnya kalau min ditambah dengan ma, bacanya kan panjang. Mimma, ya kan? Yeah. Tapi ternyata ini alifnya dihilangkan. Mimma. Dari apa? Mimma khalaqallahul insan. Dari apa Allah menciptakan manusia? Jadi bukan dibaca mimma khalaqallahul insan, bukan dibaca panjang maknya, tapi dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Supaya tahu bahwasanya ma ini adalah ma yang digunakan untuk bertanya. Kalau kita baca panjang, mimma khalaqallahu, dari yang Allah ciptakan, nanti maknya jadinya dimaknai dengan ma mausulah. Kalau ma-nya dipanjangkan, makanya di sini ma-nya dipendekkan. Mimma, supaya kita tahu bahwasanya ma di sini adalah ma kata tanya. Mimma, dari apa Allah menciptakan manusia? Maka Allah mengatakan atau jawab khalaqahu min tin, ya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Contoh lain, ya. Yang kedua, nih contoh lain. Bi ditambah dengan ma. Harusnya kan kita baca apa?
bima, ya kan? Iya, iya. Terus ya. Bi tambah ma. Jadi kalau hitung-hitungannya normal, bi tambah ma jadinya begini. Bima. Bima. Kalau ma-nya panjang, maka ma ini bukan ma yang digunakan untuk bertanya. Makanya dalam ayat ada loh yang bima. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Bima ta'malun. Panjang nih ma-nya. Dan Allah Maha mengetahui dengan yang kalian kerjakan. Maknya ini bukan kata tanya, tapi Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Jadi bukan kata tanya ini ma-nya. Tapi kalau seandainya bi dengan ma, jadi kita baca bima, ma-nya pendek, maka ini adalah kata tanya. Bima qataltal hayyata. Dengan apa kamu sudah membunuh ular tersebut? Maka dijawab qataltuha bil hajari. Saya membunuh ular tersebut dengan batu. Contoh yang lainnya, li dengan ma, harusnya apa? Lima. Kalau kita baca dengan bacaan panjang, emaknya nanti bukan ma bertanya, ma mausul jadinya. Tapi kalau kita pendek kan lima, pendek kan lima, bukan lima ini ya. Lima kharajta minal fasli, ya. Untuk apa kamu keluar dari kelas? Atau kenapa kamu keluar dari kelas? Kan begitu. Maka dijawab kharajtu, saya keluar dari kelas li'annani maridun, karena saya sakit. Contoh yang lain, an. Jadi ini kita lagi berbicara tentang huruf ma yang kemasukan dengan huruf jer, ya. Ma yang kemasukan huruf jer. Kalau ma-nya dimaksudkan untuk bertanya, nanti ma-nya jadi pendek. An ditambah dengan ma. An, jadi ya. An dengan ma. Nggak kelihatan yang di atas ya. Sini deh. An dengan ma. Harusnya kan menjadi amma begitu. Amma. Tapi kalau kita baca panjang, nanti ma-nya adalah ma yang bukan pertanyaan. Kalau kita ingin memaksudkan ma ini sebagai ma bertanya, jadinya bagaimana ini? Amma, kan pendek ya. Amma. Nah, makanya surat An-Naba yang antum baca depannya apa? Amma. Panjang apa pendek? Pendek. Amma yatasaalun. Pendek kan maknya? Nah, itu karena an ditambah dengan ma yang merupakan ma istifhamiyah. Ma yang digunakan untuk bertanya. Amma. Amma bahasa fil madrasah. Apa yang kamu cari di sekolah? Bahasu an sa'ati. Saya mencari jam saya. Amma sa'atal mudarrisa. Tentang apa kamu bertanya kepada guru? Sa'atuhu anil imtihan. Saya bertanya kepadanya tentang imtihan, tentang ujian. Jadi poinnya yang kita lihat di sini adalah bagaimana ma yang kita sebut ma ini punya banyak makna ya. Tadi kita nyebut ada berapa makna ya? Ada ma istifhamiyah, ada ma nafiyah, ada ma mausulah, ada ma syartiyah ya. Kemudian ada ma
masdariyah ya. Nanti kita ketemu dengan ma masdariyah, lalu kemudian ada ma zaidah, lalu kemudian ada ma ibhamiyah. Nah, itu sudah 7 tuh. Ma saja. Iya. Dari ma saja itu sudah lebih dari 5 kan. Nah, mungkin ada makna-makna yang lain yang kita masih belum tahu kan. Jadi dari satu makna saja, dari satu ma saja maknanya sudah begitu banyak ya. Ini luasnya bahasa Arab kan. Oleh karenanya kita dituntut untuk ya semoga bisa terus beristiqomah untuk mempelajari bahasa Arab ya, supaya sedikit banyaknya tuh kita paham ya, sedikit banyaknya itu kita bisa ngerti bahasanya Al-Quran ya, bahasa Arab. Jadi kita lihat ma, ketika ma yang dimaksudkan adalah ma istifhamiyah, lalu kemudian didahului dengan huruf jar, maka cara baca ma-nya di sini adalah ma yang tidak dipanjangkan tapi ma yang dipendekkan. Mimma, bima, amma, lima. Ini adalah ma yang dimaksudkan untuk bertanya dan didahului dengan huruf-huruf jar. Bisa diikuti kira-kira pelajaran kita? Sudah mulai pusing belum? Nggak apa-apa ya, wajar, namanya orang belajar tuh ada susah-susahnya ya, ada pusing-pusingnya. Insya Allah kita masih ada latihan 13, 14 dan 15 ya. Kita masih punya 3 latihan lagi dari pelajaran yang ke-9 yang insya Allah nanti akan kita ambil, mudah-mudahan ya bisa kita ambil di perjumpaan yang akan datang, dan semoga bermanfaat ya apa yang diambil di kesempatan sore hari ini, bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, tentu saja bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, berkah untuk kita semua. Dan iya, kita mencari hal-hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz ya. Bersemangatlah kita ya, kita dituntut untuk bersemangat ya, agar mendapatkan hal-hal yang manfaat, baik itu perkara-perkara duniawi, terlebih lagi perkara-perkara ukhrawi ya. Wasta'in billah, tapi jangan lupa kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah kita ini semangatnya melemah ya. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat untuk belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama, telah kita belajar bersama di latihan yang ke-9 sampai dengan latihan yang ke-12. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di latihan-latihan selanjutnya. Ada 3 latihan lagi yang insya Allah kita akan simak di Darsul Tahsih atau pelajaran yang ke-9. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian pembelajaran kita kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya pemirsa dalam belajar, apalagi mengenai bahasa Arab ya, bahasa kitab kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi kita 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Adalah kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Saya merasa ikut bersyukur, Masya Allah, bahwa lahir sebuah Radio Kita TV
Ini merupakan salah satu media yang berkecimpung di dunia ilmu bagi kaum muslimin yang ingin menambah hasanah keilmuannya dan ingin mengikuti kajian-kajian ilmiah Islamiyah sementara tidak sempat untuk bergabung di majelis-majelis ilmu yang lain, terutama dalam kondisi COVID seperti ini, itu bisa membuka radio Kita TV ini dan mengikuti kajian-kajian yang ada, insya Allah bermanfaat. Dan apabila suatu saat kita lepas dari keadaan yang mencekam atau yang menerpa kita saat ini, berupa COVID ini, kita bisa mencari masjid-masjid ilmu yang ada. Bagaimanapun menghadiri masjid ilmu itu ada barokah menghadiri masjid ilmu. Tapi apabila tidak, maka ini juga merupakan solusi yang terbaik. Ini merupakan salah satu di antara sekian radio-radio yang ada atau TV-TV yang ada atau streaming-streaming yang ada, yang insya Allah akan sangat memberikan manfaat kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin pemahamannya benar dan langkahnya benar dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada kita semuanya. Islam adalah rahmatan lil alamin. Melalui radio Kita TV ini dan juga melalui saluran-saluran radio yang lain atau TV-TV yang lain, insya Allah kita bisa kita jadikan sebagai salah satu media untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan menambah semangat kita di dalam belajar ilmu. Itu mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan kepada para pengelolanya. Kita mohon, kita harapkan mereka selalu istiqomah di dalam melaksanakan tugas-tugas keilmuan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Rabu, jam setengah 6 pagi, Smart 1 jam meraih takwa bersama Ustadz Arif Budiman LC, kajian tematik. Karena jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau kita sok tahu, maka bisa salah. Misalkan kita sakit, lalu kita sok tahu sendiri, beli obat tanpa bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang seharusnya kita tanya. Maka yang ada bukan sembuh, malah keracunan atau overdosis. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan surga neraka, urusan akhirat. Kebanyak bertanya. Jam 2 siang, nasihat keluarga Islami bersama Ustadz Toto Ikhwan Maulana. Berkumpulnya dengan orang tua kita dengan kita via video call gitu. Ini anak yang pertama, alhamdulillah, seperti disampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Alhamdulillah ya. Mas yang pertama sudah hafal segini, bisa hafal doa Robbik Firli wali disampaikan gitu. Jadi mereka senang gitu. Jadi kita membuat mereka senang dengan perkataan kita ya, dengan usaha kita, perbuatan kita. Jam 4 sore, Hasanah, pembelajaran bahasa Arab dasar bersama Ustadz Aziz Rahman LC. Perhatikan, di sini ada khitab atau pembicaraan kepada Umi, berarti kaifa haluki. Ada yang disampaikan kepada ya akhi, berarti kaifa haluka, ya, nanti menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC, pembahasan seputar Al-Quran. Maka untuk hamzah wasal yang masuk kepada isim ya, atau punya ada pada isim, karena di sini digandengkan dengan lam ya, maka cara membacanya adalah dengan fathah. Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, hari ini saya akan membacakan surat Al-Falaq beserta terjemahannya. Langsung saja mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang Ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Baik pemirsa, begitulah